Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian termasuk tipe orang yang mana nih? Apa kamu tipe orang yang kepo, yang pengen tahu banget tentang suatu kejadian secara detail? Atau kamu justru lebih suka mencari tahu kenapa ya suatu kejadian itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan tersebut berkaitan loh dengan cara berpikir sinkronik dan diakronik yang akan kita bahas di video kali ini. Pada video ini kita akan membahas perbedaan sinkronik dan diakronik. Jadi tadi kalian tipe orang yang mana? Apakah lebih suka mengetahui satu kejadian secara detail atau kalian justru lebih suka mengetahui beberapa kejadian sekaligus tapi secara kronologi? Nah, kedua cara berpikir tersebut adalah cara berpikir sinkronik dan diakronik. Tapi sebenarnya apa ya yang membedakan antara sinkronik dan diakronik? Lalu, kenapa juga ya kita harus memakai cara berpikir ini dalam mempelajari sejarah? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Perbedaan sinkronik dan diakronik bisa dilihat dari sifatnya. Sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik, artinya pembahasannya memanjang dalam waktu. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa secara kronologis. Sifat diakronik dalam sejarah mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Hal tersebut berbeda dengan sinkronik. Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi, maka sejarah menjadi ilmu yang bersifat sinkronik. Cara sinkronik ini akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam satu peristiwa tersebut. Dengan demikian, peristiwa tersebut dapat kita jelaskan secara lengkap ya teman-teman. Jadi, kesimpulannya, cara berpikir sinkronik bisa membantu kita mengetahui hal-hal yang detail yang terjadi pada peristiwa sejarah sehingga tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis saja. Bagaimana? Bisa dipahami kan perbedaan sinkronik dan diakronik? Jadi, kamu tadi termasuk tipe yang mana? Meskipun sinkronik dan diakronik itu berbeda, tapi dalam mengkaji peristiwa sejarah, kedua cara berpikir ini bisa sama-sama digunakan. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya baik sinkronik maupun diakronik saling melengkapi. Pembahasan secara diakronik memberikan pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sementara itu, pembahasan secara sinkronik memberikan kita pemahaman yang meluas tentang peristiwa sejarah. Penggabungan cara berpikir sinkronik dan diakronik dapat menghasilkan pemahaman yang bukan hanya tentang apa yang terjadi pada peristiwa sejarah, melainkan juga mengapa peristiwa sejarah itu bisa terjadi.